Sunda istirahat, bahasa Sundanya riweuh ya, ribet gitu kalau macam dan hiruk pikuknya. Halo Smart Viewers, Anda kembali menyaksikan Good Talk. Smart Viewers, di sini ada nggak sih yang sering ngerasa gelisah kalau misalnya lagi nggak produktif? Kayak misalnya, duh harus kerja nih atau harus do something. Nah, situasi itu bisa jadi baik, tapi kalau terlalu berlebihan bisa jadi teman-teman sedang terjangkit yang namanya hustle culture. Hari ini kita akan ngobrol Smart Viewer seputar hustle culture hingga konsep dari productivity, ditemani oleh Dr. Yosef Dedi Pradipto sebagai Lecturer Specialist Psychology Department BINUS University. Halo Pak Dedi, kabar baik nih Pak? Halo, puji Tuhan, luar biasa Biasa, ya. baik. Wah, sangat semangat ya Pak pagi ini untuk berbincang-bincang. Iya, Harus ya, Binusian tuh harus semangat. benar banget. Oke, mungkin kita langsung mulai saja ya Pak, dari Boleh. yang pertama. Nah, Pak Dedi nih, sebelum kita beranjak ke pembahasan kita lebih lanjut, kita berangkat dulu dari definisi hustle culture itu sendiri. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit tentang teori hustle culture itu seperti apa sih Pak? Ya, hustle culture itu banyaknya referensinya eh, di rujukan referensi yang populer sih ya. Ya, Mhm. saya sedang berencana malah untuk membuat kajian yang ilmiah ya, Mhm. penelitian gitu tentang hustle culture ini, tapi mungkin tahun depan. Tapi sejauh saya mengumpulkan beberapa referensi hustle culture itu ke hiruk pikuk ya. Hustle itu kan hiruk pikuk. Jadi budaya hiruk pikuk di mana Mhm. orang menjadi mungkin tidak hanya bersemangat ya, tetapi eh, meskipun tidak bersemangat, tetapi karena didorong oleh banyak faktor, lalu kerja tanpa henti gitu loh, Mhm. Mhm. ya dimanapun, kapanpun ya. Malah sekarang ini udah ada istilah nggak hanya WFH, WFO ya, tapi WFE juga ya, Mhm. work from anywhere gitu Oh. ya. Sehingga dan itu diteguhkan oleh teknologi ya, yang Mhm. cepat di era digital ini ya, notifikasi menjadi penting ya, klik sana sini itu menjadi sangat menentukan, sehingga orang menjadi hiruk pikuknya Mhm. hidupnya, Mhm. terus bekerja tanpa henti. Nah itu eee yang disebut dengan hustle culture. Sebetulnya rentetannya itu ya sebetulnya tahun 1971 itu sudah Mhm. ada yang mengkaji tentang workaholic segala Mhm. macam ya. Nah, itu lalu berkembangnya sekarang ini menjadi hustle culture ya, gitu. Saya menulis juga itu di artikel website jurusan psikologi, Psychology Oh. Department ya, gitu. Oke, jadi emang makin ke sini tuh hustle culture ini seperti dianggap sesuatu yang, sudah biasa terjadi di mana-mana gitu ya, Pak, ya? Nah. Betul, menjadi dorongan banyak orang gitu Mhm. ya, Mhm. gitu. Iya. Nah, berarti awal mula konsep hustle culture sendiri itu terbentuknya, bagaimana, Pak? Saya juga agak curiga ini. Karena saya juga mengajar filsafat, jadi saya Mhm. sering curiga ini sebetulnya ideologi dalam tanda petik hustle culture ini siapa sih yang menanamkan Mhm. ya? Mhm. Karena Jack Ma meng apa ya, menghembuskan, "Ayo kerja dan raihlah segala Mhm. sesuatu di usia muda ini dengan segala macam ya." Sehingga waktu berhenti atau waktu jeda itu menjadi disingkirkan ya. Mhm. Mhm. Nah ini yang menurut saya perlu di perlu dicermati ya. Bahkan Peterson itu tahun 2020 juga, Giovannetti tahun 2021 itu memberikan catatan bahwa kesuksesan itu memang bisa diraih dengan Mhm. kerja keras dan segala macam. Bahkan ada gium atau pepatah ya, jangan jangan berhenti karena lelah, Mhm. tapi berhentilah ketika hal itu sudah selesai dilakukan ya. Iya.
Ini bagus untuk penyemangat, tapi menurut saya, ada bahayanya juga. Mhm. Orang menjadi ngoyo, Mhm. bahasa Jawanya ngoyo, Mhm. bahasa Indonesianya apa ya? Ya terlalu memaksakan Iya. diri, ya, lupa untuk beristirahat, jadi itu hasil culture itu ya, lebih dari workaholic lalu, ya. Itu, Mhm. Mbak, yang Jad bisa saya sampaikan di awal Oke. ya, ya, heeh. Jadi konsep awalnya terlalu bersemangat malah jadi nggak baik ya, Pak? Sebenarnya. Iya, Mhm. betul, ya. Oke, nah biasanya apa sih Pak yang menjadi penyebab hustle culture itu, dalam tanda kutip menjangkiti seseorang? Ini ada faktor internal dan eksternal, Mhm. ya. Kalau faktor internal itu karena pola pikir di dalam dirinya sendiri itu ditanamkan oleh dirinya sendiri, "Aku harus meraih ini, harus Mhm. begini, jangan berhenti," itu segala macam ya. Itu, eee, orang, secara pribadi menanamkan itu, sehingga secara internal juga membuat dia melakukan segala sesuatu, masuk dalam hustle culture itu tanpa memperhitungkan waktu istirahat, tanpa Mmm. memperhitungkan kesehatan, ya, tidak memikirkan aspek sosial, ya, Mhm. bahwa, keluarga juga membutuhkan kehadirannya, ya, Mhm. eee well-being-nya sebagai individu itu juga menjadi, sedikit terabaikan ya. Mhm. Lalu faktor eksternalnya adalah ya karena, didengung-dengungkan oleh banyak orang yang sukses, misalnya Iya. Jack Ma, eee, yang punya Tesla dan Mhm. pokoknya, "Oh Mhm. ya harus bekerja keras selagi muda, capeklah," dan segala macam. Eee, Tanpa memberitahukan bahwa kemampuan setiap orang berbeda, Benar. setiap individu unik, ya. Mhm. Mhm. Dan untuk meraih kesuksesan tidak harus kemudian mati-matian tanpa memperhatikan kesehatan dan, faktor, eee, kehidupan sosial dan, Mhm. well-being gitu ya. Bisa jadi juga lupa berdoa loh itu nanti ya karena, eee termakan oleh hustle culture itu, ya. Begitu, Mbak. Oke. Jadi, mungkin bisa dikaitkan dengan, seperti FOMO ya Pak, fear of missing out. Kalau misalnya di sekitar kita udah pada sukses nih, jadi kita seakan-akan terbawa untuk bekerja lebih keras tanpa memperhatikan, kondisi tubuh sendiri gitu ya Pak? Salah satunya itu, Mmm. kalau Mhm. FOMO lebih ke interaksi sosial lewat sosial media dan segala Oh macam, iya. dia merasa nggak percaya diri kalau, Mmm. Mhm. tidak mengikuti, apa, macam-macam berita Mhm. atau fashion Mhm. Mhm. apa, atau teman saya lagi ngapain gitu, itu, eee eee, lebih menyentuh ke, eee harkat dan martabat dan Oh sosok iya. dirinya sendiri ya. Mhm. Dan Mhm. tapi juga kemudian bisa mendorong seseorang untuk, terjerumus pada hustle culture itu. Mhm. Benar. Oke Pak. Nah, biasanya siapa sih Pak korban-korban dari hustle culture itu sendiri? Itu bisa ke semua orang ya, Heeh. bisa ke Mbak, bisa ke saya juga ya, bisa ke Mbak Anissa yang memonitor kita gitu ya. Tetapi, saat ini dengan teknologi yang luar biasa dengan di era digital ini, tampaknya orang-orang muda, Mhm. eee eee, millennial generation dan Gen Z itu tampaknya menjadi sasaran empuk dari hasil culture ini ya, karena teknologi meneguhkan, Iya. eee, upaya untuk menjadi hiruk-pikuk, kerja tanpa henti ya, Mhm. Mhm. meskipun dibalut dengan macam-macam ilustrasi misalnya, beberapa, relasi itu bekerja di Jakarta, Mhm. institusinya di Jakarta, tetapi mengerjakan pekerjaannya di Bali sambil liburan dan segala Mmm. macam. Sepertinya itu ya, tetapi apakah menjadi liburan ketika sambil mengerjakan Iya, betul. sesuatu dan segala macam. Nah, bisa juga sih ya, sambil mudik mengerjakan sesuatu, tapi menjadi tanpa henti. Tapi
makna mudik, ketemu Mhm. teman, liburan, ketemu saudara dan segala macam menjadi Tersingkirkan gitu ya? iya, menjadi Heeh. bias juga Iya gitu. iya. Nah, akhirnya menjadi tidak, menghargai waktu sosial Mmm. dengan, yang lain, diri sendiri juga Mhm tidak mhm mhm. dihargai kesehatannya dan Mhm. segala macam ya, Oke. begitu. Jadi memang hustle culture itu nggak pandang bulu, siapapun bisa, terkena gitu ya, Pak? Betul banget ya, istilah Heeh. tidak pandang bulu itu tepat banget tuh Iya. ya. Tetapi lebih rentan itu, Di orang muda ya, iya. karena Mhm banyak mhm. iming-iming yang saat ini sedemikian dahsyatnya ya, Oke. gitu. Mungkin di sini smart viewers yang nonton, ada juga Pak yang terkena hustle culture, cuman belum tahu gitu. Nah, kira-kira apa sih Pak ciri-ciri dari orang yang terkena hustle culture itu sendiri? Sebetulnya tadi sudah saya singgung, tapi mungkin bisa, kita cek sendiri ya. Mhm. Apakah ketika saya bekerja itu, eee, kerja keras harus ya, Mhm mhm. tapi kalau sampai mati-matian kemudian, saya mulai terganggu tidurnya ya, Mhm. ada kecemasan tadi yang disinggung Mbak ya, ada anxiety disorder Iya iya. ya, mulai mulai nggak tenang tidurnya, nggak Mmm, mhm. nyaman ya, kerja juga menjadi tidak, dinikmati lagi, Mmm, mhm. kesehatan juga menjadi terganggu, mungkin matanya karena ada di depan monitor terus ya, Mhm. duduknya mungkin kerja sambil tiduran, sambil rebahan sehingga nggak ergonomis ya. Jadi salah satu, cirinya adalah, apakah secara fisik itu, cukup sehat, memadai. Nah, itu ketika Mmm, mhm mhm. ada situasi-situasi yang tadi saya sebutkan, bisa jadi kita harus hati-hati, kita mulai masuk di hustle culture ya. Mmm, Secara psikologis ya tadi selain anxiety yang berlebihan dan menjadi disorder itu mhm. juga menjadi tidak tenang, tidak Oh iya. nyaman ya, kehilangan, Mhm. waktu, eee berinteraksi sosial ya, Mhm mhm. Bener bener. teman-temannya habis kerja futsal, dia melanjutkan pekerjaan Bekerja. sehingga, eee, lalu juga menyentuh dirinya sendiri, "Ya Mhm apakah aku harus begini?" Nah itu mhm. menjadi situasi di mana ketika kita mulai mempertanyakan juga ya secara psikologis, Mhm. itu, ciri-ciri yang, sederhana sebetulnya, yang bisa, membuat kita lebih aware lah ya, Mhm saya mhm. masuk di hustle culture atau tidak. Yang pasti ketika kita nggak punya waktu untuk istirahat, Iya iya. kita mulai, Mhm. tidak bisa nyaman, tidur, Mhm mhm. ada gangguan fisik, lalu Mhm mulai mhm. ada kecemasan, nah kita harus waspada itu. Oke, jadi, bisa disimpulkan kalau ciri-cirinya itu misalnya kayak mulai muncul anxiety, terus pekerjaan itu malah jadi nggak dinikmati ya, Pak, malah jadi Betul, beban, ya, seperti ya. itu. Nah, terus nih, Pak, apa sih dampak, yang bisa dirasakan oleh korban hustle culture? Apakah ada dampak yang berbahaya gitu ke depannya, Pak? Tadi disebut tadi kalau, ini ekstrimnya ya. Kalau Iya, kemudian, anxiety-nya itu, sampai ke disorder dan kemudian berlebihan, mhm. dan terus itu bisa sampai ke suicide intention lah Oh, ya. Karena mhm. merasa, "Waduh kok nggak mencapai hasil, aku udah bekerja terus terus Mhm terus terus mhm. terus," dan itu menyerang secara psikologis. Bisa jadi, ekstrimnya bisa sampai ke suicide Selesai. intention ya. Mhm. Keinginan untuk, bunuh diri karena nggak Iya iya. mencapai seperti yang didengung-dengungkan mimpi yang luar Mhm biasa mhm itu, mhm. gitu. Kemudian juga kalau, diikuti ada beberapa berita yang orang muda meninggal, karena bekerja terus dan Mhm tanpa mhm. henti. Ada yang Mhm. 30 jam nggak berhenti kemudian, Oh, mmm, mengalami masalah kesehatan iya sampai, iya. kehilangan nyawa. Nah, Mhm mhm. itu ekstrimnya ya, gitu. Jadi bukan hal yang sederhana ini, Mhm mhm. hasil culture ini kalau nggak
cermati ya, gitu. Oke, jadi Gitu. jadi dampak jangka panjangnya itu bahaya banget ya Pak sebenarnya. Betul, Nah, betul. Ya. kalau dari Pak Deddy sendiri nih kira-kira ada tips buat teman-teman atau smart viewers kalau misalnya ternyata tanpa sadar kita tuh saat ini sedang terkena hustle culture? Jangan ditunda, istirahat. Oh, jadi istirahat yang utama ya Pak Iya, sebenarnya. gitu ya. Ketika kita udah Mm-mm. bahasa Sundanya riweh itu ya, ribet gitu kalau macam dan hiruk pikuk muamat itu berhenti istirahat dulu aja. Mm-mm. Karena kalau Nggak, misalnya dipaksain kerja juga hasilnya malah nggak iya, maksimal ya Pak. iya. Kadang kan kalau kita wah ngantuk nih, Mm. ngopi kerja lagi, Mm-mm. ngantuk lagi ngopi lagi gitu ya. Padahal obatnya ngantuk ya tidur dulu Tidur, sebentar iya nggak apa-apa istirahat. ya gitu. Betul. Jadi Kopi itu untuk having fun, ngopi iya. bareng menjadi nikmat ya. Tetapi Mm-mm. kalau untuk ganjal mata ya malah bikin mata sakit. Mm-mm. Mm-mm. Gitu gitu. Jadi tahulah kapasitas diri sendiri itu seperti apa gitu ya. Betul, sadari diri ya, Dari kemampuannya diri sampai sendiri. batas ya. Hmm. Tapi juga jangan jadi strawberry generation ya, atau sedikit-sedikit. Nah itu beda lagi itu Ah, ya, gitu ekstrim yang seimbang ya berbeda Pak. dari asal. Betul betul. Jadi harus seimbang antara pekerjaan dengan istirahatnya gitu ya. Betul, ya, gitu. Oke. Oke Pak. Jadi yang terakhir nih Pak, hustle culture itu kan erat dengan konsep productivity ya. Nah kalau kata orang-orang nih kita itu harus produktif. Nah kenapa dan gimana cara kita harus dengan benar memahami konsep productivity supaya malah nggak jadi toxic productivity Pak? Iya. Tadi saya di awal mengatakan bahwa kerja keras itu harus, ya. Mm-mm. Tapi kerja keras mati-matian tanpa memperhitungkan kesehatan itu jangan, ya. Sama juga kita harus hidup kita harus produktif, ya, gitu. Tapi kalau upaya kita untuk mencapai hidup produktif itu membuat kesehatan kita lemah, Mm. membuat situasi dan kondisi psikologis kita menjadi terganggu, itu juga akhirnya nggak produktif lagi gitu. Mm-mm. Produktif itu untuk apa gitu? Bukan hanya outputnya, tetapi juga nilai tambah untuk diri sendiri juga. Kalau kemudian produktivitas saya juga membuat saya senang, Mm-mm. saya juga sehat karena mengerjakannya dengan baik, gitu ya, terukur. Tentu produktivitas itu tidak sekedar secara kuantitatif tinggi, tetapi kualitasnya menjadi berbeda karena produktivitas itu termaknai. Ya. Jadi kalau orang kerja terus hiruk pikuk ya, sehingga pokoknya harus produktif dan segala macam tanpa memaknai kerjanya juga lalu nggak ada artinya. Ya. Ya, hidup yang nggak direnungkan itu nggak berharga itu. Mm-mm. Ya, pekerjaan yang nggak dimaknai juga menjadi Nggak nggak berharga. berharga. Benar, jadi bagaimanapun namanya bekerja kita harus tetap ada nilai-nilai yang diambil ya Pak. Jangan sampai kerja sampai malah bingung apa esensinya dari bekerja kayak gitu. Iya. Oke. Paling tidak untuk well-being kita ya, Mm-mm. gitu. Itu akan memperkaya kita dan kemudian juga kita menjadi makin produktif gitu. Mm-mm. Ya. Oke, baik. Jadi bisa disimpulkan kalau misalnya hustle culture ini sebenarnya tuh bisa terkena atau menjangkiti hampir semua kalangan ya Pak, tanpa terkecuali gitu. Apalagi smart viewers mungkin di sini di rumah ada yang nggak sadar kalau misalnya selama ini ternyata terkena dampak dari hustle culture, misalnya anxiety atau misalnya pekerjaan menjadi nggak nyaman, terus waktu antara bekerja dengan istirahat itu nggak seimbang. Nah itu merupakan tanda-tanda kalau teman-teman semua itu terjangkit hustle culture gitu ya Pak. Iya, betul. Benar, oke. Terima kasih sebelumnya Pak Deddy Sama-sama. karena sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang bersama saya Iya. hari ini. Sangat bermanfaat buat saya dan teman-teman yang nonton di rumah semuanya. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Sehat selalu Semangat. Pak. Ya, terima kasih. Oke Smart Viewers, jadi itu tadi perbincangan kita seputar hustle culture dengan Dr. Yosef Deddy Pradipto.
Thank you Smart Viewers, tonton juga konten Binus TV lainnya di YouTube channel Binus TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and see you. Bye-bye.